Halo, selamat datang di channel kami. Di sini Anda akan menemukan kumpulan kisah nyata yang mungkin membuat Anda dibuat tertegun, berpikir, atau bahkan merinding. Kisah-kisah di channel ini didasarkan pada pengalaman hidup orang yang nyata dan mungkin saja beberapa di antaranya telah Anda alami. Jadi, bersiaplah untuk merasakan sensasi mendengar kisah nyata langsung dari sumbernya, yang dituturkan dengan perasaan dan emosi yang begitu mendalam. Jika Anda menyukai konten kami, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sekarang, mari kita mulai perjalanan kita memasuki dunia kisah nyata ini yang penuh misteri dan keajaiban. Tadinya saya tidak ingin menceritakan ini, tapi ini adalah pengalaman pribadi saya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran yang berarti bagi semua orang. Pada mulanya tahun 2000-an, saya masih sekolah kelas 2 STM, diajak ayah saya untuk ikut ke sebuah pengajian. Kami berangkat pukul 5 sore, setiap hari Sabtu. Dalam perjalanan, jika waktu azan maghrib tiba, kami berhenti di masjid terdekat, untuk melaksanakan sholat maghrib. Setelah melaksanakan sholat maghrib, kami berangkat kembali. Dan dalam perjalanan, jika azan Isya kembali terdengar, kami pun berhenti, untuk melaksanakan sholat Isya. Dan setelah sholat Isya, kami pun kembali bergegas, melanjutkan perjalanan. Sampai tiba di lokasi, kurang lebih pukul 9 malam, itu tergantung kondisinya, dalam perjalanan lancar atau macet. Di lokasi tempat pengajian tersebut, kami beristirahat, makan dan minum, karena di lokasi tersebut ada kantin. Mulai pengajian, atau zikir, pukul 12 malam, durasinya kurang lebih 1,5 jam. Setelah zikir, istirahat, mulai ada ceramah pukul 2 pagi, sampai dengan selesai. Namun, isi ceramahnya tidak disampaikan keterangannya, sumbernya dari mana, atau dalilnya berasal dari mana, Al-Qur'ankah, atau hadithkah. Beberapa kali kami ikut pengajian tersebut, awalnya tidak ada yang aneh, namun mulai ada yang janggal, setelah beberapa kali ikut pengajian tersebut. Mulai dari isi ceramahnya, sangat berbeda dengan pengajian pada umumnya, yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Namun, yang jelas saya ingat betul, kalau sebelum berangkat, kami membawa sebuah jerigen, untuk isi air minum dari sana, dan di sana ada beberapa gentong air, untuk minum jamaah yang hadir. Setelah minum air tersebut, yang saya alami seperti blank, seperti proses cuci otak. Saya mulai merasakan hal yang aneh, yang terjadi pada diri saya, yang saya alami adalah, seperti proses cuci otak, atau semacam hipnotis. Dan saya tersadar setelah ngobrol dengan almarhum kakek saya membahas tentang pengajian tersebut, dan menyinggung pimpinan pengajian tersebut. Seketika saya marah, kalau ada yang menghina pimpinan pengajian tersebut, dan seketika pun juga, saya tersadar, dan bertanya kepada diri saya, ada apa dengan diri saya, ada yang janggal dengan diri saya, dan saya pun mencari solusi. Setelah mencari solusi, saya pun memutuskan untuk tidak ikut lagi pengajian tersebut. Saya pun bertengkar dengan ayah saya, karena saya tidak mau lagi ikut pengajian tersebut. Seiring berjalannya waktu, saya pun berdiskusi dengan tokoh pemuka agama, yang lebih paham dan mengerti, tentang ajaran Islam. Dan saya pun bersyukur, mendapat banyak guru-guru yang luar biasa. Dengan banyak belajar, akhirnya saya pun bisa mengerti, nanti akhir zaman, akan banyak bermunculan, pemahaman tentang berbagai aliran atau keyakinan dalam Islam. Di akhir zaman nanti, agama Islam sendiri, akan terbagi menjadi 73 golongan. Kesimpulannya, sekarang sudah akhir zaman, sudah banyak bermunculan, pemahaman,
atau aliran Islam, yang bikin orang awam bingung, mana yang baik dan benar. Solusinya harus banyak belajar, agar tidak terjerumus pada pemahaman yang tidak menyimpang. Terima kasih telah menemani kami sepanjang narasi ini. Kisah yang kita bagikan hari ini, meski berat dan penuh tantangan, semoga dapat meninggalkan kita semua dengan motivasi dan semangat baru untuk terus berjuang dan tidak pernah menyerah, karena sesungguhnya setiap masalah yang kita hadapi dalam hidup ini memiliki solusi. Dalam kehidupan ini, kita akan selalu mengalami pasang surut. Tetapi percayalah, setiap pilihan yang kita buat, setiap kesulitan yang kita hadapi, adalah pelajaran yang sangat berharga. Jangan lupa, ketika kita jatuh, itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah awal dari kebangkitan kita. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang Anda luangkan untuk mendengarkan kisah ini. Jika Anda menikmati konten kami, jangan lupa untuk memberikan like, share dan subscribe ke channel YouTube kami. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya, semoga Anda selalu diberi kebahagiaan dan kesuksesan. Sekali lagi, dan saya menutup cerita hari ini dengan pesan, teruslah mencintai, belajar, dan melakukan yang terbaik untuk diri Anda dan orang lain. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, sampai jumpa.